RUU Perampasan Aset akan disahkan 15 Desember 2026. Polisi baku tembak dengan buronan narkoba. Pimpinan DPR terima audiensi perwakilan AMPB. Banjir bandang terjang Nepal, 98 orang tewas. Halo pemirsa, menutup hari Anda, senang sekali Ruang Redaksi kembali hadir menyapa Anda kali ini bersama saya Abi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi pemirsa, kami juga akan menyajikan rangkuman berbagai informasi yang terjadi sepanjang hari ini baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama psikolog anak Kak Seto mengunjungi SLB Ruteng Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Keduanya menyapa dan menghibur anak-anak terdampak gempa sebagai bagian dari upaya memberikan rasa aman dan dukungan psikososial di tengah situasi bencana. Terima kasih sudah berkunjung. Senyum dan keceriaan terlihat dari anak-anak saat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengunjungi SLB Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan ini, Menteri PPPA didampingi psikolog anak Kak Seto menyapa dan melihat langsung kondisi anak-anak terdampak gempa. Keduanya berbincang dan mengajak anak-anak berinteraksi untuk menghadirkan kembali suasana ceria di tengah kondisi pasca bencana. Anak-anak juga mendapatkan bingkisan berupa makanan ringan dan mainan. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kementerian PPPA untuk memastikan anak-anak terdampak bencana tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan psikososial selama masa tanggap darurat. Kehadiran dan pendampingan diharapkan dapat membantu anak-anak merasa lebih aman dan nyaman, sekaligus menjaga kondisi psikologis mereka di tengah proses pemulihan pasca gempa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kawan-kawan Bu Menteri, tahu nggak? Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menitipkan 4 pesan kepada mahasiswa Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah untuk ikut mempercepat penuntasan tuberkulosis atau TB. Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis mulai dari lingkungan keluarga, kampus hingga masyarakat di pedesaan. Salah satunya dengan menjadi agen screening TB di lingkungan keluarga serta mendampingi pasien. Penuntasan tuberkulosis atau TB di Sulawesi Tengah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menitipkan 4 pesan kepada mahasiswa Universitas Tadulako untuk turut mempercepat upaya penanganan TB. Pesan pertama, mahasiswa dapat berperan sebagai agen screening dimulai dari lingkungan keluarga. Mahasiswa juga diminta turut mendampingi pasien sehingga proses penanganan dapat terus berjalan. Peran berikutnya adalah menggerakkan kampanye dari riset terkait TB. Upaya edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat dinilai penting agar deteksi dan penanganan TB dapat dilakukan lebih dini. Mahasiswa juga diajak terjun langsung ke masyarakat, salah satunya melalui program kuliah kerja nyata atau KKN di desa. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penuntasan TB. Ada 4 mandat yang ingin kami titipkan kepada adik sekalian. Yang pertama, jadilah agen screening pertama di keluarga adik sekalian untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Ya, kemudian yang kedua, dampingi pasien. Jadilah pendamping yang memastikan mereka benar-benar minum obat secara teratur sampai tuntas. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk membanjiri ruang digital ini dengan hal-hal narasi positif tentang eliminasi TB. Kemudian yang keempat, jadikan kegiatan KKN sebagai medan gerak untuk membantu puskesmas dan kader melakukan active case ending, penemuan kasus aktif hingga ke pelosok desa di Sulawesi Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Imigrasi Labuan Bajo turun langsung menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Longos, Kabupaten Manggarai Barat. Aksi kemanusiaan tersebut menjadi wujud semangat imigrasi untuk rakyat dengan hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Jajaran Imigrasi Labuan Bajo bergerak menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim imigrasi turun langsung membawa bantuan menuju Pulau Longos, Kecamatan Boleng, yang berjarak sekitar 30 km dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Bantuan kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa. Proses penyaluran berjalan lancar dan mendapat apresiasi dari pemerintah desa serta masyarakat setempat. Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari semangat imigrasi untuk rakyat dengan mendorong jajaran imigrasi untuk tak hanya menjalankan tugas keimigrasian, tetapi juga hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan, jajaran imigrasi merupakan bagian dari masyarakat dimanapun mereka bertugas. Oleh karena itu, ketika masyarakat menghadapi kesulitan, imigrasi diharapkan turut hadir dan mengambil bagian dalam memberikan bantuan. Melalui penyaluran bantuan ini, semangat imigrasi untuk rakyat diwujudkan dalam aksi nyata bagi warga terdampak gempa Flores. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kehangatan terasa di tengah duka yang masih menyelimuti warga terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Mendikdasmen Abdul Mukti mengunjungi sejumlah titik terdampak dengan membawa harapan bagi guru dan murid untuk segera kembali menjalani kegiatan belajar mengajar. Senyum perlahan kembali terlihat di wajah para murid di tengah kondisi pasca gempa yang masih menyisakan duka di Nusa Tenggara Timur. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bersama rombongan Kemendikdasmen meninjau langsung sejumlah titik terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Di tengah kunjungan, suasana menjadi lebih hangat. Para murid bernyanyi dan tertawa bersama, serta menuliskan harapan mereka untuk bisa segera kembali bersekolah. Sementara para guru berbagi cerita tentang pengalaman mereka saat gempa terjadi, serta harapan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan. Dalam kunjungan ini, Mendikdasmen menyerahkan sejumlah bantuan. Di antaranya 9.400 buku non-teks, 495 school kit, 30 family kit, 1.000 kaos, 1.650 paket makanan, serta bantuan tunai. Bantuan ini disambut antusias oleh para guru dan murid. Di tengah upaya memulihkan bangunan dan fasilitas pendidikan, semangat para guru dan murid untuk kembali ke sekolah pun perlahan tumbuh. Dari Nagekeo dan Ngada, harapan itu sederhana, bisa kembali belajar, mengajar, dan menjalani hari-hari di sekolah dengan tenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Layanan kesehatan di Posko Puskesmas Darurat Borong, Manggarai Timur terus didukung dengan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan 5.000 liter air bersih dan memasang pipa distribusi untuk menunjang operasional Puskesmas Darurat serta memenuhi kebutuhan 200 jiwa pengungsi. Di tengah situasi darurat di Manggarai Timur, Posko Puskesmas Darurat Borong jadi salah satu titik pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bencana. Posko Puskesmas Darurat yang berada di kawasan Gereja Santo Gregoris, Kelurahan Ranaloba ini juga berada di tengah lokasi pengungsian yang menampung sekitar 200 jiwa. Untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan, ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi menjadi kebutuhan mendesak. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter ke lokasi. Air bersih kemudian disalurkan ke tandon penampungan untuk memenuhi kebutuhan puskesmas darurat dan warga di pengungsian. Agar pasokan air dapat menjangkau posko pelayanan kesehatan, tim juga memasang pipa distribusi sepanjang 150 meter. Pemasangan pipa ini dilakukan untuk memastikan air bersih dapat terus mengalir, sehingga operasional puskesmas darurat tetap berjalan di tengah kondisi pasca bencana. Sementara untuk memperkuat fasilitas sanitasi, tim tengah memetakan penambahan 5 unit hidran umum dan 4 unit MCK darurat di lokasi. Pemenuhan air bersih dan sanitasi menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan, kesehatan serta keselamatan pasien dan warga di pengungsian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pimpinan DPR mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama mengawal jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut dilakukan agar pengesahannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi komitmen bersama termasuk DPR dan pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Saan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya pembahasan RUU Perampasan Aset. Pasalnya RUU Perampasan Aset menjadi bagian penting dalam memberantas kasus korupsi. Selain itu, ia menegaskan DPR akan terus membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau memberikan masukan. DPR di paripurna tadi sudah menetapkan tenggat waktu terkait dengan soal pengesahan aset RUU Perampasan Aset tanggal 15 Desember 2026. Dan tentu tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita ikuti bersama-sama dari waktu ke waktu agar tadi komitmen ini sama-sama bisa dijalankan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat sepakati bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan disahkan menjadi undang-undang pada 15 Desember mendatang. Kesepakatan tersebut pemirsa dilakukan dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat memastikan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan disahkan menjadi undang-undang bulan Desember mendatang. Kepastian ini setelah DPR menyepakati dalam sidang paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Saan Mustafa, Sari Yulianti, dan Cucun Ahmad Samsurijal. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya, dan kita berkomitmen untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan menurut kalender DPR RI paling lambat pada bulan Desember, tanggal 15 Desember 2026. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Perlu diketahui hingga kini Komisi 3 DPR masih terus menyerap berbagai aspirasi publik sebagai penyempurnaan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR memberikan jaminan pengamanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pimpinan DPR telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan lancar dan kondusif. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan mengawal langsung pengamanan penyampaian aspirasi yang digelar di depan gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Andre mengatakan pimpinan DPR telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan lancar dan kondusif. Tidak hanya itu saja, pimpinan DPR juga memberikan jaminan pengamanan dan perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk pulang menuju ke wilayahnya masing-masing. Ya, tadi Pak Dasko sebagai pimpinan DPR juga memberikan jaminan kepada seluruh peserta demonstran bahwa mereka dijamin keselamatannya, dan pimpinan DPR sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada teman-teman aliansi untuk kembali pulang ke kampung masing-masing secara aman tanpa ada gangguan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sudah jaminan oleh pimpinan DPR, dan pimpinan DPR sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Insya Allah
teman-teman aliansi akan pulang didampingi dan dikawal oleh aparat supaya terjamin keselamatannya atas permintaan pimpinan DPR Pak Dasko. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kawasan perbatasan Indonesia perlahan meninggalkan citra sebagai daerah terisolasi. Pemerintah pun kini menempatkan perbatasan Indonesia sebagai bagian penting dari wajah dan pertumbuhan Indonesia. Upaya pemerintah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan menunjukkan perkembangan positif. Badan Nasional Pengelola Perbatasan mencatat kenaikan indeks pengelolaan kawasan perbatasan dari 0,55 pada 2025 menjadi 0,58 pada 2026. Juru bicara BNPB Nadia Mulya mengatakan, pengukuran IPKP 2026 dilakukan di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan, terdiri atas 11 kawasan darat dan 11 kawasan laut. Penilaian mencakup aktivitas lintas batas, konektivitas transportasi, serta pertumbuhan ekonomi kawasan. Pengukuran IPKP tersebut mencakup 11 kawasan di wilayah darat dan 11 kawasan di wilayah laut dengan melihat 3 hal utama, yakni aktivitas lintas batas, konektivitas transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tapi penilaian IPKP bukan sekadar soal angka. Hasil pengukuran ini membantu melihat bagian mana kawasan perbatasan yang sudah berkembang dan mana yang masih perlu diperkuat. Perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia, melainkan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Dan dari beranda inilah Indonesia terus melangkah, memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nadia, hasil IPKP menjadi dasar penting untuk memetakan wilayah yang telah berkembang dan kawasan yang masih membutuhkan penguatan. BNPB mendorong kementerian dan lembaga terkait menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai acuan agar pembangunan pembatasan lebih tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR akan mengundang perwakilan masyarakat Pati yang tergabung dalam AMPB untuk ikut serta dalam rapat dengar pendapat umum membahas RUU Perampasan Aset. Hal tersebut dilakukan untuk menerima berbagai masukan-masukan agar dapat menjadi salah satu penyempurnaan dalam RUU Perampasan Aset sebelum nantinya disahkan. Dewan Perwakilan Rakyat akan menjadwalkan rapat dengar pendapat umum bersama masyarakat Pati yang tergabung dalam AMPB. Rapat dengar pendapat umum ini nantinya akan digelar oleh Komisi 3 DPR untuk membahas perihal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Dasko usai menerima audiensi bersama perwakilan AMPB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Masukan-masukan itu menjadi bagian penting sebagai penyempurnaan RUU Perampasan Aset sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 15 Desember mendatang. Bahwa tadi kemudian dari pihak yang mendampingi selama ini tadi menyampaikan mesti ada beberapa harmonisasi dan kemudian minta supaya diundang dalam rapat dengar pendapat. Saya pikir masukan-masukan pada hari ini itu adalah masukan-masukan buat teman-teman Komisi 3 dan lebih spesifik nanti kan masih ada acara-acara mendengarkan pendapat publik. Nah itu bisa nanti diagendakan, nanti tinggal kapan dan waktunya, karena ini kan nanti kalau balik ke Pati waktunya kapan nanti dikonfirmasikan saja supaya nanti kita bisa agendakan untuk menerima masukan-masukan yang lebih komplit untuk memperkaya Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait 43,2 juta rokok ilegal di Surabaya dimusnahkan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Kita lanjutkan informasi dari Pemkot Surabaya bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 memusnahkan 43,2 juta batang rokok ilegal pada hari Rabu 26 Agustus. Wali Kota Surabaya, Eri, mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal semakin diperkuat. Pemerintah Kota Surabaya bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo memusnahkan 43,2 juta batang rokok ilegal pada Rabu 26 Agustus 2026. Pemusnahan secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar di halaman Balai Kota Surabaya. Sementara pemusnahan keseluruhan barang bukti dilakukan di fasilitas pengelolaan limbah di PT Pria Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemkot Surabaya dan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemusnahan puluhan juta batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil sinergi antar Pemkot, Bea Cukai dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Menurutnya proses pemberantasan rokok ilegal membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak. Sebab petugas harus melakukan penelusuran hingga menemukan barang yang beredar tanpa memenuhi ketentuan. Wali Kota Eri menjelaskan penerimaan cukai hasil tembakau turut memberikan manfaat bagi masyarakat. Termasuk diantaranya adalah mendukung perlindungan pekerja yang berkaitan dengan sektor rokok. Oleh karena itu, Wali Kota Eri mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal semakin diperkuat. Pemusnahan rokok ilegal sejumlah 43,2 juta batang. Hari ini dengan pemusnahan 43,2 juta batang rokok ilegal, maka menjadi semangat kita. Satu, ketika kita melakukan sosialisasi, ketika kita melakukan penegakan hukum perda, maka niatkan innamal amalu binniyat. Niatnya adalah menjaga kesehatan warga Kota Surabaya. Di tempat yang sama, Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1 Rusman Hadi mengatakan, rokok ilegal yang dimusnahkan kali ini mencapai 43,248 juta batang dengan nilai barang kurang lebih 64,2 miliar rupiah. Rusman menegaskan pajak rokok merupakan pajak daerah yang dipungut bersamaan dengan cukai dan disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah kabupaten kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan memulai rangkaian Road to Harbolnas 2026 sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Harbolnas 2026 akan digelar 10 hingga 16 Desember dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, platform digital hingga UMKM. Kementerian Perdagangan menggelar Kick-Off Road to Harbolnas 2026 di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan rangkaian Road to Harbolnas akan diisi berbagai kegiatan menjelang pelaksanaan Harbolnas pada 10 hingga 16 Desember 2026. Menurutnya Harbolnas tidak hanya menjadi momentum masyarakat berbelanja, tetapi juga strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya pada kuartal keempat.
Budi menyampaikan Harbolnas juga diharapkan menjadi stimulus bagi peningkatan daya beli masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi produk lokal maupun UMKM melalui ekosistem digital. Harbolnas kali ini tadi disampaikan akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 dan sekarang kick off untuk Road to Harbolnas. Jadi banyak kegiatan yang nanti akan kami lakukan menjelang Harbolnas. Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tetapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital khususnya produk-produk di dalam negeri. Kemudian juga Harbolnas 2026 diarahkan untuk berkembang menjadi kampanye nasional bersama dengan melibatkan pemerintah daerah, para pelaku usaha, platform digital dan asosiasi komunitas serta media dan masyarakat. Dan teman-teman media bahwa retail modern baik itu offline maupun online ini merupakan jembatan dari industri hulu ke konsumen akhir, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini terus kita lakukan untuk menjembatani antara hulu dan konsumen akhir, sehingga industri hulu terus berkembang dan juga pelayanan atau perilaku konsumen yang terus berkembang dapat kita antisipasi oleh pedagang dengan baik. Melalui Harbolnas, pemerintah berupaya memperkuat konektivitas tersebut agar perkembangan industri dalam negeri dan perubahan perilaku konsumen dapat diantisipasi secara bersamaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Karhutla Lanut Iskandar bergerak cepat menangani kebakaran lahan di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Personel TNI Angkatan Udara bersama warga berjibaku memadamkan api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Satgas Karhutla Lanut Iskandar merespon cepat laporan kebakaran lahan di wilayah Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran terjadi di wilayah Tatas, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan pada Selasa 25 Agustus 2026. Usai mendapatkan informasi, personel Satgas segera bergerak menuju ke lokasi dan berkoordinasi dengan warga untuk melakukan pemadaman api. Personel TNI Angkatan Udara dan masyarakat bersama-sama mengerahkan peralatan yang tersedia untuk mengendalikan titik api. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman sekaligus menghindari api menjalar ke area di sekitar lokasi kebakaran. Dalam keterangannya, Komandan Lanut Iskandar Letkol Penerbangan Nugroho Triwidianto menegaskan, kesiapsiagaan dan sinergi dengan masyarakat menjadi kunci dalam penanganan Karhutla. Upaya pemadaman terus dilakukan secara bersamaan untuk memastikan titik api dapat dikendalikan dan tidak meluas. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa baku tembak terjadi saat polisi hendak menangkap seorang buronan kasus narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Dalam kejadian tersebut, 3 petugas mendapat luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku tewas. Baku tembak ini terjadi di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada Selasa dini hari. Insiden bermula saat tim menyergap pelaku bernama Popi Handika Purba di depan rumah warga. Saat diminta menyerah, pelaku justru menarik senjata api dari balik baju dan melepaskan tembakan ke arah petugas sebanyak 3 kali. Mendapat perlawanan aktif, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas hingga pelaku tersungkur tewas dengan 2 luka tembak. Sementara akibat baku tembak ini, 3 anggota polisi yakni Aibda Adizar, Aibda Adi Agus Chandra, dan Brigpol Aryadi mengalami luka tembak dan luka gores. Brigpol Aryadi bahkan harus dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung karena proyektil peluru masih bersarang di perutnya. Dari lokasi kejadian, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 peluru aktif, serta 3 selongsong kaliber 9 mm. Mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada organ tunggal di situ pasang. Kebetulan sih kebenaran langsung ditindaklanjuti oleh petugas kita, dan saat ini memang telah terjadi
perlawanan dari pelaku yang sementara ini diduga sebagai bandar. Anggota Polri yang terluka ada 3 orang yang saat ini dalam tahap perawatan dengan inisial A, ACC, kemudian sama H. Kini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pelaku dalam jaringan peredaran narkoba dan senjata api ilegal di wilayah Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menggelar sholat istisqo untuk memohon turunnya hujan. Doa turun hujan dipanjatkan seiring dengan kondisi kabut asap yang kian masif menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Selatan akibat karhutla. Ribuan warga dari berbagai kalangan memadati lapangan Gria Agung Palembang, rumah dinas Gubernur Sumatera Selatan untuk mengikuti sholat istisqo. Sejak pagi warga mulai berdatangan dengan mengenakan pakaian sederhana. Mereka bersama-sama menunaikan sholat istisqo memohon agar segera diturunkan hujan. Suasana khusyuk terlihat saat jemaah mengikuti rangkaian sholat dan khotbah istisqo. Doa turun hujan dipanjatkan seiring dengan kondisi kabut asap yang kian masif menyelimuti sejumlah wilayah Sumsel akibat karhutla. Kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga berdampak terhadap kualitas udara. Melalui sholat istisqo ini, masyarakat berharap hujan segera turun sehingga kabut asap dapat berkurang dan titik-titik api akibat karhutla bisa segera padam. Seperti yang kita lihat bersama, begitu ramai masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat, TNI, Polri juga bergabung dalam kita melaksanakan sholat istisqo. Kita bersimpuh di hadapan Allah SWT untuk mohon diberikan hujan. Setelah upaya-upaya kita secara lahiriah kita laksanakan dari tingkat desa sampai presiden membantu kita, satgas tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota sudah bergerak. Hanya kita tentu tidak boleh terlalu percaya diri dengan upaya tanpa ada ridho Allah SWT. Sebab itu kita mohon ridho, mohon ampun, mohon diberikan hujan, bukan hanya untuk menghilangkan asap, tapi kelangsungan kehidupan. Selain berdoa, masyarakat juga diimbau untuk turut menjaga lingkungan serta tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat memicu meluasnya karhutla. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Polri mengerahkan 403 personel untuk melaksanakan edukasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Satgas dikirim ke 8 Polda di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Polri menggelar apel pemberangkatan Satgas Penyuluhan dan Edukasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sebanyak 403 personel diberangkatkan ke 8 Polda di wilayah Sumatera dan Kalimantan. 8 Polda tersebut yaitu Polda Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta Polda Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Pengerahan Satgas ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Polri menyebut salah satu penyebab karhutla yang terjadi adalah kelalaian manusia. Karena itu edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Selain edukasi, penanganan karhutla juga akan dilakukan secara terintegrasi dengan langkah penindakan dan penegakan hukum. Para personel juga telah dibekali berbagai sarana edukasi, mulai dari laptop, layar, hingga flyer dan brosur. Materi edukasi akan disampaikan langsung kepada masyarakat dan bahan sosialisasi juga akan ditempel di sejumlah tempat umum. Polri berharap edukasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pagi hari ini kita melaksanakan apel pemberangkatan Satgas Penyuluhan dan Edukasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden
untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang kita ketahui beberapa waktu lalu Bapak Presiden melakukan kunjungan dan memerintahkan langsung kepada Bapak Kapolri untuk menurunkan Satgas edukasi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna mencegah kebakaran hutan. 403 personil kita akan dorong pagi hari ini ke 8 Polda, masing-masing Polda, seluruh Polda Kalimantan, kemudian Polda Sumatera Selatan, kemudian Polda Jambi dan Polda Riau. Kita sudah bagi dan nanti pelaksanaan mereka akan dikoordinir oleh Polda setempat sebagai bentuk dari cara upaya terintegrasi baik itu dari langkah edukasi maupun langkah penindakan atau penegakan hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun mengalami luka serius usai diserang seekor anjing pitbull di Kompleks Grand Cendana Residence, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Minggu 23 Agustus sore. Korban yang mengalami luka di bagian kepala dan telinga menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Insiden penyerangan anjing menimpa seorang siswi kelas 3 sekolah dasar berinisial B 9 tahun di Kompleks Grand Cendana Residence, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, pada Minggu 23 Agustus 2026, sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Insiden ini bermula saat anjing pitbull yang juga sedang dijemur lepas dari ikatan patok, lalu masuk ke area permukiman kemudian menyerang korban. Korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan telinga. Saat ini korban tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Hulas Asih. Kapolsek Pamengpeuk Kompol Asep Dedi mengatakan pemilik anjing berinisial F mendampingi korban selama menjalani perawatan di rumah sakit dan siap bertanggung jawab penuh. Guna mengantisipasi kejadian serupa, petugas bersama pengurus RW sepakat memindahkan serta mengkarantina anjing agar tidak lagi berada di lingkungan permukiman. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Petugas Polsek Medan Tembung menangkap seorang pemuda berinisial MH, 18 tahun di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Sumatera Utara pada Selasa 25 Agustus sore. Pelaku diamankan karena diduga tega mengancam dan menyekap ibu kandungnya. Petugas Polsek Medan Tembung bergerak cepat menuju lokasi kejadian di Jalan Anugerah 4, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan pada Selasa sore 25 Agustus 2026. Petugas menangkap seorang pemuda berinisial MH usia 18 tahun karena diduga melakukan pengancaman serta penyekapan terhadap ibu kandungnya di dalam rumah. Dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Usai diamankan, pelaku dibawa ke Mapolsek Medan Tembung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengusut motif pasti di balik aksi pengancaman. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pasar Andir, Garut, Jawa Barat terbakar, pemirsa. Sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Peristiwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kebakaran hebat melanda Pasar Andir yang berada di Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat pada Rabu malam. Si jago merah dengan cepat membesar lalu merembet ke kios-kios lain yang berada di Blok A dan Blok Mawar. Ada 7 unit mobil pemadam yang juga diturunkan ke lokasi terdampak kebakaran. Selain menerjunkan petugas damkar, unit pemadam dari Kodim 0611 dan BPBD dikerahkan ke lokasi kebakaran agar api dapat cepat dijinakkan. Setelah lebih dari 1 jam, kebakaran ini akhirnya bisa dikendalikan. 5 kios pedagang hangus dilahap kobaran api, sementara 2 kios lain ikut terdampak efek kobaran api. Ini yang kebakar 5 unit kios, yang terdampak 2 unit. Syukur alhamdulillah kami bisa menangani tidak meluas ya. Jadi yang terbakar 5 kios dan 2 terdampak. Ini berkat kerjasama semua, hadir di sini Pak Camat, Pak Kapolsek, Forkopim, dan kami menangani ini gabungan. Jadi dari damkar kami menurunkan 3 unit, dari BPBD 1 unit, dari pos Cikajang, ya, pos Cikajang 1 unit, pos kota 1 unit. Jadi seluruh dari damkar ada 5 unit, ditambah BPBD 1, dari Kodim 1 unit. Jadi yang kami turunkan untuk penanganan ini adalah 7 unit gabungan.
Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun dugaan kuat api berasal dari hubungan arus pendek listrik salah satu kios. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 1 dari 3 wisatawan yang dilaporkan tenggelam di pantai Karangpapak, Santolo, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari kedua pencarian, sementara 2 wisatawan lainnya masih dalam pencarian. Upaya pencarian wisatawan yang hilang terguling ombak pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyisiran selama berjam-jam, tim gabungan menemukan 1 orang korban di area Muara Kancil. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa setelah petugas melakukan penyisiran hingga 4 km ke arah barat dari lokasi kejadian. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeek Garut untuk menjalani proses identifikasi. Hingga kini operasi SAR masih dilanjutkan untuk mencari 2 korban lainnya. Selain menyisir bibir pantai, petugas juga menggunakan perahu menuju tengah laut. Izin pimpinan, selamat sore, menyampaikan untuk OPSAR hari kedua. Pada hari ini, tadi pukul 11.00, salah satu korban berhasil ditemukan oleh Basarnas dan tim SAR gabungan. Untuk korban dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit RSUD Pamengpeek dan sudah diserah terimakan ke pihak keluarga. Sampai sore ini pukul 17.00 pencarian masih 2 orang lagi yang masih belum diketemukan. Sebelumnya 3 orang wisatawan pantai Karangpapak dilaporkan hilang terguling ombak saat bermain air di zona bahaya pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Dari Garut, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR terima audiensi perwakilan AMPB. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Anda masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi. Kita lanjutkan informasi dari pimpinan DPR menerima perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut pemirsa untuk mendengarkan aspirasi mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Pimpinan DPR menerima audiensi dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi ini membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Wakil Ketua DPR, Dasko, mengatakan pihaknya telah menyepakati bahwa rancangan undang-undang perampasan aset akan disahkan pada 15 Desember mendatang. Hal tersebut merupakan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pimpinan DPR menyatakan siap berkomitmen dengan tuntutan masyarakat jika RUU perampasan aset tidak disahkan sesuai waktu yang telah disepakati. Teman-teman sekalian, tadi di dalam rapat paripurna kita sudah sampaikan, sepakati dan disetujui bahwa limit
waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, saya sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut tadi, mungkin ini yang terakhir kalau sudah nggak ada bicara, bahwa kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu nggak ada masalah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wamensos Agus Jabo Priyono menekankan tugas pokok sentra-sentra di bawah naungan Kemensos adalah memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan. Kemensos membagi kelompok rentan atas faktor ekonomi dan sosial itu ke dalam 12 penerima atensi sosial. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan tugas pokok sentra-sentra di bawah naungan Kementerian Sosial adalah memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan. Ia pun mendorong seluruh sentra terpadu dan sentra yang ada untuk memaksimalkan kegiatan pelayanan sebagai gerakan memakmurkan sentra dan juga menjadi pusat layanan yang unggul. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan dalam rapat pemantauan kinerja sentra lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang digelar di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 26 Agustus 2026. Agus Jabo menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program prioritas untuk membantu masyarakat yang masuk kelompok rentan maupun miskin. Kemensos pun juga berperan sebagai penopang atau pendukung dalam melaksanakan program-program prioritas. Kemensos membagi kelompok rentan karena faktor ekonomi dan sosial itu ke dalam 12 penerima atensi sosial. Rinciannya yakni anak-anak rentan, kelompok difabel, lansia terlantar, masyarakat berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus warga binaan, korban kekerasan, korban nafsa, dan juga HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentan, dan fakir miskin. Agus Jabo mengatakan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial yang tepat sasaran, dibutuhkan data akurat yakni data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai pedoman. Para kepala sentra pun diajak untuk bersinergi dengan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan II bergerak cepat menangani kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Tim BWS Kalimantan II mengerahkan personel, pompa, dan peralatan mekanis hingga dukungan suplai air. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan II turut mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jalan Tampung Penyang 13 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin 24 Agustus 2026. Dengan melibatkan 4 personil, BWS Kalimantan II membantu pemadaman serta mendukung suplai air sebanyak 2 unit tangki berkapasitas 4.000 liter dengan 3 kali pengiriman dari Perumdam Tirta Bahala Palangkaraya. Berkat sinergi bersama BPBD dan juga instansi terkait, api berhasil dipadamkan dan juga dilokalisir sehingga tidak meluas ke area sekitar. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan Kementerian PU terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta optimalisasi infrastruktur dan sumber daya air untuk mendukung penanganan bencana di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kisah perjuangan Muhammad Thorik, anak seorang petani yang berhasil menjadi salah satu lulusan terbaik IPDN Angkatan 33 tahun 2026, mendapat perhatian dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Bima Arya mengunjungi rumah sederhana keluarga Muhammad Thorik di Desa Pajerukan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Muhammad Thorik, anak seorang petani dari Desa Pajerukan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, kini berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Thorik menjadi salah satu lulusan terbaik IPDN Angkatan 33 tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto pun menyematkan langsung tanda pangkat kepada Thorik bersama para lulusan terbaik lainnya di kampus IPDN Jatinangor.
Namun di balik pencapaian Thorik ada perjuangan panjang kedua orang tuanya, Wartoyo dan juga Siti Sofia. Di rumah sederhana mereka di Desa Panjerukan, terdapat kisah tentang pengorbanan, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus untuk masa depan sang anak. Sebagai seorang petani, Wartoyo tak ingin keterbatasan ekonomi menghentikan langkah anaknya dengan menjual rumput untuk pakan ternak. Dari hasil tersebut, Wartoyo juga berhasil menyisihkan uang sebesar Rp400.000 untuk menjadi bekal Thorik berangkat mengikuti tes IPDN. Yang pertama, selamat ya. Putranya Thorik, hebat. Lulus dengan nilai yang terbaik dari IPDN. Terutama ibu yang nggak. Oh, doa ibunya. Istiqomah aja. Iya. Pokoknya doa istiqomah siang malam. Agar anaknya Ya, itu agar anaknya itu berguna lah bagi bangsa. Di keseharian saya kayak gini. Ditanami apa, Pak? Itu kemarin saya tanam talas. Dulu saya pernah tanam cabai, saya juga pernah bebek. Kemarin saya jual untuk sampai ke sana, Pak. Kini perjuangan itu membuahkan hasil. Thorik tak hanya berhasil menyelesaikan pendidikan di IPDN, namun juga dinobatkan sebagai salah satu lulusan terbaik. Dari rumah sederhana di Banyumas, Thorik membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih cita-cita. Ada kerja keras, ada pengorbanan, dan ada doa orang tua yang menjadi kekuatan di balik setiap langkahnya. Selamat untuk Muhammad Thorik, semoga prestasi ini menjadi awal dari pengabdian yang panjang, amanah, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mendorong potensi kampung Kumugima Jayawijaya menjadi daya tarik wisata. Menurutnya, kekayaan budaya di Kumugima masih hidup dan dijaga oleh masyarakat adat setempat. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan kunjungan ke kampung Kumugima Jayawijaya. Di sana, Wamenpar disambut dengan tarian, diajak melihat rumah adat dan juga berkesempatan duduk bersama masyarakat adat untuk mendengarkan langsung aspirasi serta harapan mereka. Menurutnya, kekayaan seperti inilah yang menjadi kekuatan pariwisata Indonesia, di mana budaya yang masih hidup dan juga masyarakat yang menjaga warisan leluhurnya. Wamenpar berharap potensi kampung Kumugima dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga budaya dan identitasnya. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung penanganan pemerintah di lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo NTT pada hari Rabu 26 Agustus. Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur. Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Dukungan energi itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau masyarakat terdampak. Peninjauan berlangsung sekaligus melihat penanganan pemerintah di lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo NTT pada Rabu 26 Agustus 2026. Terkait dengan bidang energi, BBM dan listrik, cuma ada satu Pak yang kami kasih laporan. Kami kirim 48 genset dari SDM untuk tenda-tenda yang puskesmasnya nggak masuk. Mungkin ini mereka udah trauma di dalam gedung, jadi bikin di luar. Gensetnya kita pakai yang silent Pak, supaya tidak mengganggu mereka dalam berobat. Sebanyak 48 genset tersebut akan disalurkan ke 7 kabupaten terdampak bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kementerian SDM bersama pelaku usaha sektor SDM juga telah mendirikan sekitar 30 posko tanggap darurat. Posko tersebut disiapkan untuk mendukung penanganan masyarakat dan menjaga kebutuhan dasar tetap terpenuhi selama kondisi darurat. Dukungan energi terutama diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat terus berjalan di lokasi terdampak bencana. Program SDM Siaga Bencana telah berjalan sejak 16 Agustus 2026 dengan mengerahkan personel dan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut disalurkan untuk mendukung penanganan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak bencana NTT. Dukungan kemanusiaan yang diberikan mencakup pencarian dan pertolongan, layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat. Pelaksanaan bantuan dilakukan sebagai bagian penanganan selama masa tanggap darurat menuju proses pemulihan. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lahan terbakar di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan optimal.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Pangkalan TNI AU Supadio. Usai rapat, Kepala Negara langsung menuju lokasi lahan terbakar di Desa Limbung. Prabowo juga berjalan menyusuri area terdampak dan melihat langsung proses pemadaman. Di lokasi, Presiden memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait yang juga mendampinginya. Prabowo menekankan agar penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Langkah ini dinilai penting untuk segera mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Prabowo juga menyapa para petugas gabungan yang tengah melakukan pemadaman. Kepala Negara memantau langsung upaya yang dilakukan petugas di lapangan. Tak hanya petugas, Prabowo juga turut menyapa warga di sekitar lokasi. Peninjauan ini juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah terus mengerahkan personil dan juga berbagai peralatan untuk mempercepat pemadaman. Upaya pencegahan juga diperkuat agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Aparat kepolisian menangkap seorang pria yang diduga pencuri uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok di salah satu kios di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu 26 Agustus dini hari. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat pembobolan kios terjadi di Jalan Lingkar, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Minggu 2 Agustus 2026. Pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan mengambil uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok. Setelah melakukan perburuan, tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto bersama Resmo Polda Sulsel dan Polres Pangkep menangkap pelaku ZA 24 tahun saat tertidur di depan salah satu warung di Kabupaten Pangkep, Rabu 26 Agustus dini hari. Petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit telepon seluler, serta uang tunai Rp400.000. Sementara sebagian besar uang hasil curian telah digunakan pelaku untuk membeli narkotika. Dia melalui pintu di belakang, dia manjat masuk. Terus apa yang dia ambil, Konan? Jadi dia ambil uang 60 juta dengan tambah rokok juga. Oke, berarti dari pengakuan ini Konan, dia sudah melakukan berapa kali, Konan? Kalau dia pengakuannya baru 1 kali di toko itu. Tapi di lokasi lain di Jeneponto, Konan? Lokasi lain ada juga. Sudah berkali-kali berarti? Berkali-kali, dia sudah residivis. Ini waktu diamankan di mana, Konan? Jadi waktu saya amankan, saya hamtan dulu Jeneponto ke Goa, ke Polresta Goa, koordinasi dengan Jataras Polresta Goa. Baru saya ke Pangkep yang saya tangkap tadi. Barang buktinya apa ini? Barang bukti 1 unit motor, 1 HP, uang 400.000 dan ada di tangannya. Yang lain berarti sudah dia gunakan Konannya? Jadi uang yang lain dia belikan dengan narkoba dengan pakai judul. Pelaku beserta barang bukti diamankan ke Posko Resmo Polda Sulsel di Kota Makassar untuk interogasi awal. Setelah itu pelaku dibawa ke Kabupaten Jeneponto untuk pengembangan dan pencarian barang bukti kejahatan lainnya. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria dianiaya sejumlah terduga pelaku pengedar narkoba di Kota Solok, Sumatera Barat. Korban dianiaya setelah melaporkan adanya aktivitas dugaan peredaran narkoba. 2 dari 3 terduga pelaku berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Solok dan Polres Darmasraya. Beginilah detik-detik penangkapan 1 dari 3 terduga pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi beberapa hari lalu. Usai kejadian, para terduga pelaku berupaya melarikan diri hingga keluar dari Kota Solok. Salah seorang terduga pelaku berinisial R, 28 tahun, dan SB 24 tahun ditangkap petugas gabungan di lokasi persembunyian. Menurut keterangan petugas, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Z masih dalam pengejaran petugas. Kejadian bermula karena adanya kecurigaan dari pelaku terhadap korban yang akan memberitahukan ke pihak kepolisian tentang kegiatan pelaku penyalahgunaan narkoba. Terhadap pelaku berinisial RS
didapat informasi keberadaannya di daerah Darmasraya. Tim URC Polres Solok Kota berkoordinasi dengan tim URC Polres Darmasraya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Terhadap pelaku RS berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pelaku berinisial SB juga diamankan sehari sebelumnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan perkara narkotika. Terhadap pelaku berinisial RS diterapkan pasal 466 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan terhadap pelaku SB diterapkan pasal 21 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2/3 dari 5 tahun. Para pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 Jungto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penganiayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menangkap seorang oknum debt collector yang masuk ke dalam mobil dan mengancam pengendara menarik mobilnya di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pengancaman dan penarikan ini viral di media sosial. Udah bayar, Pak. Ya makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Ya udah Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Seorang oknum debt collector terlihat nekat masuk ke dalam mobil pengendara yang diduga telat melakukan pembayaran angsuran di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan pelaku mencoba menarik kendaraan dengan cara kekerasan kepada pengendara di dalam mobilnya ini. Korban yang merasa ketakutan terlibat cekcok dengan pelaku dan tidak mengindahkan apa yang diminta pelaku untuk menyerahkan kendaraan ke kantornya di sekitar lokasi kejadian. Aksi nekat oknum DC yang viral di media sosial ini dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Cengkareng bersama Polrestro Jakarta Barat menangkap pelaku berinisial E di dalam kantornya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, kepolisian tidak akan mentolerir tindak pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat. Kasus yang dialami korban pun akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Dari Polsek Cengkareng, Polres Jakarta Barat, di backup sama Satreskrim, mengambil langkah cepat. Artinya kejadian pada tanggal 21 hari Jumat, pukul 17.30, itu ada debt collector yang datang kepada seseorang yang sedang ada di SPBU tersebut. Kemudian terjadi cekcok mulut, kemudian debt collector tersebut mengatakan mobil ini sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SPBU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka maka akan dilakukan ancaman kekerasan. Sehingga ketakutanlah si pemilik mobil dan driver mobil tersebut. Kemudian driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan pencarian, penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya dan dibawa ke Polsek. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari Israel kuasai pusat pelatihan UNRWA di Kalandia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ruang Redaksi. Pemirsa, pasukan Israel masih berada di pusat pelatihan Kalandia milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA pada hari Rabu. Pengambil alihan fasilitas tersebut memicu kecaman dari pihak Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kendaraan militer Israel terlihat bergerak di sekitar kompleks sementara sejumlah tentara ditempatkan di dalam fasilitas. Bendera Israel juga terlihat di area halaman pusat pelatihan. Pusat pelatihan Kalandia telah menyediakan pendidikan vokasi dan akademik bagi pengungsi Palestina selama lebih dari 7 dekade. Fasilitas ini menjadi tempat pelatihan bagi pengungsi dari berbagai wilayah di tebing barat, termasuk Nablus dan juga Jenin, serta para pengungsi dari Gaza. Salah seorang lulusan pusat pelatihan menyayangkan kondisi terkini. Menurutnya, pengambil alihan fasilitas dapat menghilangkan kesempatan anak-anak pengungsi untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Pasukan Israel menyerbu dan juga mengambil alih fasilitas tersebut pada Selasa. Bendera Israel kemudian dikibarkan di halaman pusat pelatihan. Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam tindakan tersebut dan juga menilainya sebagai tantangan baru terhadap upaya internasional dalam menangani masalah pengungsi Palestina. PBB juga menyatakan kecaman keras. PBB memperingatkan penutupan fasilitas dapat membatasi akses kaum muda Palestina terhadap pelatihan keterampilan. Pusat pelatihan Kalandia merupakan fasilitas UNRWA terakhir yang masih beroperasi di wilayah Yerusalem Timur dan sekitarnya. Pengambil alihan ini berlangsung setelah Israel memberlakukan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Israel. Pemerintah Israel menuduh sejumlah pegawai UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada Oktober 2023. Investigasi PBB kemudian berujung pada pemecatan 9 pegawai, sementara terhadap pegawai lainnya tidak ditemukan bukti atau buktinya dinilai tidak mencukupi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sekitar 1.800 orang bersatu menarik kastil berbobot 360 ton di Jepang. Menggunakan teknik tradisional, mereka berhasil menggeser menara utama kastil Hirosaki sejauh lebih dari 2 meter menuju lokasi aslinya. Tali-tali tebal ditarik bersama-sama oleh puluhan orang. Diiringi tabuhan genderang, menara kastil perlahan bergerak di atas rel yang terpasang di bawah bangunan. Dalam kelompok sekitar 80 orang, para peserta serempak menarik tali sambil meneriakan sore-sore. Pada Sabtu lalu, kastil bergerak sejauh 1,13 meter. Kemudian 1,9 meter lagi berhasil digeser pada hari Minggu. Proses pemindahan menggunakan hikiya, teknik tradisional Jepang untuk memindahkan bangunan secara utuh tanpa harus membongkarnya terlebih dahulu. Sistem hidrolik juga digunakan untuk mengangkat dan menggeser bangunan. Dalam prosesnya, menara kastil perlahan terangkat dari pondasi sebelum kembali bergerak menuju lokasi asalnya. Pemerintah kota Hirosaki memilih metode ini karena menara kastil merupakan properti budaya penting yang ditetapkan secara nasional. Antusiasme warga untuk ikut dalam aksi ini juga sangat besar. Sekitar 8.000 orang mendaftar, namun hanya 1.800 orang yang mendapatkan tempat untuk ikut menarik kastil. Peserta datang dari berbagai wilayah Jepang, bahkan dari luar negeri. Menara utama kastil Hirosaki sebelumnya dipindahkan dari pondasi batunya pada 2015 untuk memungkinkan perbaikan pada dinding di bawahnya. Sebanyak 2.185 batu pondasi kemudian dikembalikan ke posisi semula. Pembangunan kembali pondasi pun selesai pada Desember 2024. Sekitar 4.100 orang dijadwalkan ikut membantu menarik kastil sejauh total 5 meter secara manual hingga akhir Agustus. Setelah itu, mesin akan digunakan untuk memindahkan sebagian besar sisa jarak 73 meter. Proses pengembalian menara kastil ke posisi semula ditargetkan selesai pada akhir 2026. Kastil Hirosaki selesai dibangun pada 1611. Namun menara utama aslinya hancur terbakar. Menara 3 lantai yang berdiri saat ini dibangun pada 1810. Menara tersebut menjadi salah satu dari hanya 12 menara utama kastil asli yang masih bertahan di Jepang. Menara tersebut menjadi salah satu dari hanya 12 menara utama kastil asli yang masih bertahan di Jepang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, semangat dan tradisi masyarakat nomaden akan kembali dipertandingkan dalam World Nomad Games 2026. Kirgistan akan menjadi tuan rumah ajang olahraga tradisional internasional tersebut yang berlangsung 31 Agustus hingga 6 September. Kehidupan masyarakat nomaden menjadi bagian utama dalam ajang World Nomad Games. Tradisi, budaya, serta kemampuan fisik dipertemukan dalam sebuah perhelatan olahraga yang membawa warisan masyarakat nomaden ke panggung dunia. Pemandangan pegunungan, yurt, makanan tradisional, hingga aktivitas berkuda menjadi gambaran kehidupan yang menjadi inspirasi ajang ini. Berbagai cabang olahraga tradisional akan memperlihatkan kekuatan, ketangkasan, dan kemampuan para peserta. Kuda menjadi salah satu unsur penting mengingat perannya yang erat dengan kehidupan masyarakat nomaden. World Nomad Games 2026 merupakan edisi ke-6. Ajang ini akan berlangsung di Kirgistan pada 31 Agustus hingga 6 September. Upacara pembukaan akan digelar di Bishkek Arena, kota Bishkek pada 31 Agustus. Sementara itu, rangkaian pertandingan utama akan berlangsung di wilayah Ishikul. Ajang ini tidak hanya menjadi pertandingan olahraga, World Nomad Games juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kerajinan, musik, budaya, serta pengetahuan tradisional dari berbagai masyarakat. Kirgistan diproyeksikan menjadi pusat pertemuan budaya dan olahraga tradisional selama sepekan. Para peserta dan delegasi dari lebih dari 100 negara diharapkan hadir dalam perhelatan ini. World Nomad Games 2026 menjadi momen untuk memperkenalkan kembali warisan nomaden, sekaligus mempertemukan berbagai budaya dalam semangat persatuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah korban luka akibat kebakaran di kompleks gas dan kimia Amur di wilayah timur jauh Rusia dievakuasi ke Moskow untuk mendapatkan perawatan medis. Pesawat Kementerian Situasi Darurat Rusia atau Emercom diterjunkan untuk membawa para korban ke ibu kota. Pesawat Emercom yang membawa para korban tiba di Moskow. Sejumlah petugas dan tenaga medis terlihat bersiaga untuk memindahkan para korban ke fasilitas perawatan. Evakuasi dilakukan setelah kebakaran melanda kompleks gas dan kimia Amur di wilayah Amur, Rusia pada Selasa waktu setempat. Kebakaran terjadi di kompleks yang masih dalam tahap pembangunan dan persiapan operasional. Pihak berwenang kemudian mengerahkan layanan darurat untuk memadamkan api dan menangani para pekerja yang terluka. Sebanyak 152 orang mengalami luka, dengan 36 diantaranya harus dirawat di rumah sakit. 7 orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk 6 warga Tiongkok dan 1 warga Rusia. Sejumlah pekerja yang mengalami luka serius kemudian dibawa ke fasilitas medis lain di Rusia, termasuk Moskow. 9 pekerja asal Tiongkok juga masih dilaporkan hilang, sementara operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Pihak berwenang Rusia saat ini menyelidiki penyebab kebakaran. Penyelidikan diarahkan pada kemungkinan pelanggaran aturan keselamatan industri. Kompleks gas dan kimia Amur merupakan proyek patungan perusahaan Rusia Sibur dan perusahaan Tiongkok Sinopec. Fasilitas tersebut dirancang menjadi salah satu produsen polietilena dan polipropelina terbesar di dunia. Meski kebakaran terjadi di area pengolahan, peralatan utama kompleks dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Insiden ini menjadi perhatian karena kompleks tersebut belum mulai beroperasi dan masih dalam tahap persiapan untuk memulai produksi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kerusakan parah terlihat di sejumlah infrastruktur sipil di Donetsk setelah serangan berskala besar. Penyelidik Rusia mendokumentasikan kondisi sejumlah bangunan dan fasilitas yang terdampak serangan. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan dengan puing-puing tersebar di sekitar lokasi. Bagian atap dan fasad bangunan terlihat rusak, sementara sejumlah jendela pecah akibat dampak serangan. Petugas penyelidik terlihat memeriksa lokasi dan mendokumentasikan kerusakan yang terjadi. Mereka juga mengumpulkan informasi dan bukti di sekitar area yang terdampak. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur sipil di sejumlah bagian kota Donetsk. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета России производится осмотр и фиксация последствий массированной вооруженной атаки на жилые кварталы центральных районов Донецка. Так, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате многочисленных атак повреждения и разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные жилые домостроения, а также легковые автомобили, которые находились... Kondisi tersebut menambah daftar kerusakan infrastruktur sipil di wilayah Donetsk yang telah lama terdampak perang Rusia-Ukraina. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan pemeriksaan untuk menilai skala kerusakan dan mengidentifikasi dampak serangan. Kerusakan terhadap perumahan dan infrastruktur sipil menjadi salah satu dampak berat perang di Donetsk.
yang terus berlangsung sejak invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada 2022. Investigator juga berupaya menentukan jenis senjata yang digunakan serta mendokumentasikan lokasi-lokasi yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Bandara Internasional Matecana di Pereira, Kolombia kembali melanjutkan sebagian operasional domestik dan internasional setelah ditutup selama 2 pekan akibat kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi bermagnitudo 7,4. Sejumlah pesawat terlihat melaju di landasan pacu menandakan aktivitas bandara telah kembali berjalan normal. Penyangga terlihat dipasang di sepanjang bagian atas fasad bangunan untuk menutup area yang mengalami kerusakan akibat gempa. Kerusakan pada area terminal menyebabkan saat ini hanya 2 dari 6 pintu keberangkatan yang dapat digunakan. Operasional bandara untuk sementara dipusatkan di lantai dasar, sementara perbaikan atap di lantai 2 masih berlangsung. El día de hoy, 26 de agosto del año 2026, tenemos programados entre entradas y salidas 10 vuelos. Gradualmente se irán realizando las aperturas y aumento de estos vuelos, ya que por las reparaciones y las refacciones que tenemos dentro de la terminal aérea, en este momento debemos arrancar paulatinamente con esta cantidad de vuelos. La idea es finalizar esta semana en un promedio entre 15 a 18 vuelos diarios para poder aumentar nuestra población de usuarios que van a salir y a entrar por el Aeropuerto Internacional Matecana. Jumlah penerbangan akan ditingkatkan secara bertahap seiring dengan berlanjutnya proses perbaikan di terminal. Sejumlah penumpang mulai tiba di Pereira setelah bandara kembali dibuka. Gempa bumi yang juga mengguncang Kolombia pada 10 Agustus menimbulkan korban dan kerusakan besar. Berdasarkan data resmi, 331 orang tewas dan 4.449 orang mengalami luka-luka. Kerusakan material juga meliputi 33.299 rumah hancur, sementara 186.233 rumah lainnya mengalami kerusakan. Dibukanya kembali Bandara Matecana diharapkan dapat membantu memulihkan aktivitas transportasi dan juga mempermudah masyarakat untuk kembali ke daerah terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 14 bayi dilaporkan tewas setelah kebakaran melanda bangsal ginekologi dan obstetri Institut Ilmu Kedokteran Pakistan di Islamabad. Insiden terjadi pada hari Rabu pagi dan memicu pengerahan petugas pemadam kebakaran, polisi, serta ambulans. Polisi dan pasukan keamanan terlihat berada di lokasi kejadian bersama sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ambulans. Jendela-jendela yang pecah terlihat di gedung, sementara warga dan keluarga pasien berkumpul di luar rumah sakit. Saksi mata Muhammad Wali mengaku berusaha memasuki gedung untuk membantu orang-orang yang terjebak di dalam. Wali mengatakan dirinya dan juga sejumlah orang lain terus berusaha menjangkau mereka yang terjebak di dalam gedung. Kerabat pasien Wasim Ali mengatakan sejumlah orang bergegas masuk ke gedung setelah mendengar kabar kebakaran. Mereka berusaha menyelamatkan keluarga dan orang-orang terdekat yang berada di dalam. Sementara itu, Menteri Urusan Parlemen Pakistan Tariq Fazal Qaudri menegaskan bahwa pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kelalaian akan ditindak sesuai dengan hukum. Dalam pernyataannya, pemerintah Islamabad menyebut kebakaran terjadi di lantai 3 bangsal ibu dan anak rumah sakit tersebut. 6 mobil pemadam kebakaran dan 4 ambulans diterjunkan untuk menangani insiden. Pemerintah menyebut api berhasil dipadamkan dan bayi-bayi langsung dipindahkan ke unit perawatan intensif. Namun 14 bayi dilaporkan meninggal dunia. Menteri Kesehatan Pakistan Mustafa Kamal mengatakan bayi-bayi tersebut berada di dalam inkubator atau sedang menerima oksigen saat insiden terjadi. Menurut keterangan Menteri, kebakaran terjadi sekitar pukul 6.45 waktu setempat, diduga setelah sebuah pendinginan udara meledak di dekat tabung oksigen. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif telah memerintahkan penyidikan untuk segera. Ia juga meminta pihak yang terbukti bertanggung jawab untuk ditindak serta menyampaikan duka cita atas kematian para bayi. Rumah sakit tersebut didirikan pada 1985 dan merupakan salah satu fasilitas kesehatan pemerintah terbesar di Islamabad. Rumah sakit ini terdiri dari sejumlah fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan, serta menjadi salah satu fasilitas perawatan kesehatan tertua di ibu kota federal Pakistan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan Muslim memadati jalanan Hyderabad, India untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan diisi prosesi keagamaan yang menjadi salah satu agenda terbesar di kota tersebut. Kawasan kota tua Hyderabad dipenuhi lautan peserta. Bendera berwarna hijau, putih, dan emas terlihat di sepanjang rute prosesi.
Peserta mengikuti Markazi Milad Pisculos yang melintasi sejumlah kawasan bersejarah di Hyderabad. Sejumlah peserta menyebut perayaan ini juga menjadi momen untuk menyampaikan pesan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. 1501 साल बाद जो है ना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेलंगाना में हैदराबाद के अंदर जो है ना मनाया जा रहा है। बहुत ही जोश व खरोश से मरकजी मिलाद जुलूस का जो है ना इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं शहर में गंगा जमुना तहजीब के तौर पर हर मुसलमान एकजुटती के साथ हर कम्युनिटी के हिंदू रहो, चाहे मुसलमान रहो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, दलित रहो, कोई भी रहो, उसको लेकर के जो है ना आज अमन शांति का पैगाम जो है ना हम पहुंचा रहे हैं। Untuk menjaga keamanan, polisi mengerahkan personel khusus di sepanjang rute prosesi. CCTV dan drone juga digunakan untuk memantau pergerakan massa. Perayaan Maulid tidak hanya diisi dengan prosesi, sejumlah organisasi masyarakat turut menggelar aksi sosial seperti donor darah dan pembagian makanan. Buah-buahan juga dibagikan kepada pasien di sejumlah rumah sakit. Maulid Nabi umumnya diperingati setiap 12 Rabiul Awal, bulan ketiga dalam kalender Islam. Perayaan digelar umat muslim di berbagai negara melalui doa, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir lumpur dan air bah juga melanda perbatasan Nepal dan Tiongkok, tepatnya di wilayah Girong Zizang. Bencana ini menyebabkan 3 orang tewas, sementara lebih dari 200 orang masih dinyatakan hilang. Arus lumpur dan air deras menerjang kawasan pelabuhan setelah melintas dari wilayah Nepal. Material lumpur terlihat mengalir deras melalui lembah dan menerjang sejumlah wilayah di sekitarnya. Tim penanggulangan bencana segera diterjunkan ke lokasi. Petugas membawa peralatan dan logistik untuk mendukung proses pencarian serta evakuasi. Otoritas Tiongkok menyebut banjir lumpur terjadi sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Bencana terjadi setelah arus lumpur dan air dari Nepal menerobos perbatasan dan mencapai wilayah Girong. Presiden Tiongkok Xi Jinping memerintahkan operasi pencarian dan penyelamatan secara menyeluruh. Warga yang berada di lokasi berbahaya diminta segera dievakuasi, sementara korban luka harus segera mendapatkan perawatan. Wakil Perdana Menteri Tiongkok Zhang Guoqing juga telah tiba di lokasi. Ia memimpin langsung upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Tiongkok mengaktifkan respon darurat tingkat 1 di Xinjiang. Sekitar 431 petugas pemadam kebakaran, 72 kendaraan anjing pelacak, alat pendeteksi korban, dan perahu karet dikerahkan ke lokasi. Di Nepal, bencana serupa juga terjadi setelah longsoran lumpur dan batu menerjang Sungai Lende. Arus banjir besar kemudian menyapu rumah, jalan, dan infrastruktur. Hingga kini 95 orang tewas dalam bencana di Nepal. Sementara di Tiongkok, tim SAR masih berupaya menemukan ratusan orang yang hilang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Nepal menyebabkan kerusakan luas dan menelan puluhan korban jiwa. Hingga kini ratusan orang masih dilaporkan hilang, termasuk ratusan turis yang tengah berada di kawasan terdampak. Rekaman memperlihatkan derasnya arus banjir yang menerjang sejumlah wilayah di distrik Nuwakot, Nepal. Bangunan terlihat tergenang lumpur sementara sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan parah akibat terjangan air. Helikopter juga terlihat diterbangkan di atas wilayah terdampak. Banjir bandang terjadi pada Rabu pagi 26 Agustus 2026 dan menerjang Timure serta Shabrubesi di Rasua, wilayah yang dihuni sekitar 50.000 orang. Arus banjir kemudian bergerak ke hilir, melintasi Nuwakot hingga mencapai wilayah Dading. Sampai saat ini tercatat 98 orang dilaporkan tewas dalam bencana ini. Sementara itu, sekitar 400 turis yang sebagian besar merupakan warga negara asing masih dinyatakan hilang. Pasar, rumah warga, jalan, jembatan, serta sejumlah infrastruktur lain rusak atau tersapu banjir. Proyek pembangkit listrik tenaga air juga dilaporkan terdampak. Petugas masih melakukan pendataan untuk memastikan skala kerusakan dan jumlah korban secara keseluruhan. Angkatan Darat Nepal, Kepolisian Nepal, serta Angkatan Polisi bersenjata diterjunkan untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Sejumlah helikopter militer dan tim medis juga dikerahkan untuk membantu evakuasi, serta memberikan pertolongan kepada warga terdampak. Sementara itu, Departemen Hidrologi dan Meteorologi Nepal menyatakan, curah hujan deras di Rasua tidak terlihat menjadi penyebab utama bencana.
Sejumlah ahli menduga gempa bumi yang terjadi sebelum banjir telah memicu longsoran es dan batu dalam skala besar. Material tersebut diduga kemudian memicu aliran banjir yang bergerak dengan cepat ke wilayah di bawahnya. Hingga kini proses pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan. Sementara petugas berupaya menjangkau wilayah-wilayah yang terputus akibat rusaknya jalan dan jembatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ruang Redaksi edisi hari ini. Akhir kata saya Abi Azwar Sahi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa.